Gelengkan kepala dan katakan, Tidak! Tidak! abaikan rayuannya dan katakan, Tidak! Tidak! tutup telinga dan katakan, Tidak! Tidak! Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Mantan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Angelina Sondak akhirnya merasakan udara bebas usai menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Angelina Sondak resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pondok Bambu Jakarta pada Kamis 3 Maret 2022. Sebelumnya wanita yang akrab disapa Angie ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 3 Februari 2012. Saat itu Angie masih menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, sekaligus anggota Badan Anggaran DPR. Angie ditahan KPK sejak 2012 karena terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar dan 1,2 juta dolar Amerika Serikat dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang lebih dikenal dengan kasus Wisma Atlet. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta subsidi kurungan 6 bulan kepada Angelina Sondak pada 10 Januari 2013. Angelina Sondak baru saja selesai menjalani masa hukumannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai Angelina Sondak? Jadi gini, Angel ini adalah korban dari politik kekuasaan yang berbajak ganda. Ketika politik hanya dilihat dari dimensi manusiawi, maka politik itu adalah power. Nah, dalam power adalah kekuatan. Kekuatan artinya bahwa dalam politik itu selalu bagaimana mengkapitalisasi kekuatan, baik sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, maupun kekuasaannya. Nah, ketika seseorang tidak memiliki power dalam permainan, maka dia dikorbankan. Maka Angie sebenarnya adalah korban dari politik yang berdimensi hanya manusiawi. Nah, politik dimensi manusiawi itu tidak mengejar yang disebut bonum kebaikan. Karena dimensi manusiawi adalah politik itu apa yang dikatakan Machiavelli, yaitu bagaimana merebut kekuasaan dengan cara apapun asal berkuasa. Maka dalam politik seperti itu kecenderungannya adalah do udes, saya dapat apa, saya memperoleh apa. Maka ada seorang filsuf besar, sastrawan, yaitu yang namanya Walter Benjamin. Walter Benjamin menjelaskan politik itu penuh kebengisan. Politik itu penuh dengan kegelapan. Politik itu penuh dengan permainan di mana dimensi manusia itu bisa kehilangan ketika politik itu hanya sekedar dimensi manusiawi. Maka menurut Walter Benjamin, politik itu harus melompat. Tidak cukup dimensi manusia mencari kekuatan dan power, tetapi ada dimensi ilahi. Lah, dimensi ilahi itu apa? Elit politik harus berani mengkonstruksi dirinya. Bahwa politik itu harus menjadi pelayan publik, menjadi pelayan kepentingan umum, dan politik itu harus etis. Lah, disinilah kita kehilangan orientasi dan arah. Maka kasus ini menjadi menarik ketika dia akan mengungkapkan orang-orang besar, tetapi dia tidak punya kuasa dan dia tahu akibat dari ketika dia mengungkapkan itu, pasti dia akan mengalami apa yang dikatakan Walter Benjamin,
dia akan menjadi korban dari kebengisan politik itu. Maka dalam politik itu selalu abu-abu. Politik memang seni untuk apa? Merebut kekuasaan. Tetapi kekuasaan itu tidak hanya sekedar dimensi manusia, tapi dimensi ilahi. Apa itu dimensi ilahi? Maka seorang Platonis, Sokrates mengatakan, seorang politisiku harus memiliki jiwa yang seorang filsuf. Dia bukan pedagang, dia bukan seorang prajurit, tetapi filsuf yang mampu membedakan baik dan buruk, tapi politik adalah demi bonum communio, kesejahteraan umum. Problem kita akhir-akhir ini, politik jatuh hanya dimensi manusiawi, merebut kekuasaan, mendapat kekuasaan, tapi kehilangan dimensi ilahi. Kasus ini mengajak kita untuk melihat betapa politik itu bengis ketika power dan kekuasaan itu tidak bisa tersentuh, maka kekuasaan itu akhirnya menjadi korban. Anji adalah korban dari permainan politik yang kehilangan dimensi keilahian. Angelina Sondag terlihat sangat menyesali perbuatannya. Tentu hal itu jarang terjadi sekali terlihat pada pelaku korupsi lainnya. Bagaimana menurut Anda? Ya, ketika dia menyadari ya, politik itu kan akhirnya kembali pada suara hatinya. Ada persoalan di sini adalah pergulatan suara batinnya. Ketika dia sadar terjumus ke dalam politik, hanya udah saya mendapat apa, saya berkekuasaan. Kemudian dia tahu bahwa cara-cara didapat kekuasaan itu dengan memanipulasi. Maka dia menyadari itu, kemudian dia menyesal. Tetapi seorang politik sejati itu selalu dipanggil untuk kembali pada suara hatinya. Maka menjadi seorang politik tidak cukup dia punya keahlian retorika. Dia tidak cukup punya hanya kemampuan menggalang massa. Tetapi politik yang sejati harusnya dia mampu memperjuangkan dimensi manusiawi, yaitu dimensi kemanusiaan. Maka menjadi politikus itu berarti dia harusnya sudah selesai dengan dirinya. Yang dikatakan oleh Maslow, orang yang bisa mengatur dirinya itu sudah cukup. Kebutuhan pangan dan sandang, maka dia hanya pelayan publik. Maka dimensi keilahian politik menjadi penting. Kalau tidak, politik akhirnya kehilangan arah dan politik cenderung menjadi korup. Angelina Sondag dulu tidak berani mengungkap nama-nama besar yang terlibat. Apakah saat ini tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan mengungkap nama-nama besar tersebut? Ya, tergantung politik itu kan permainan. Sejauh mana dia merasa memiliki power. Kalau dia tidak punya power, dia tidak punya yang namanya kekuatan, dukungan dari publik, ya dia hanya sekedar retorika. Maka dia selalu dalam politik menghitung. Apa yang dihitung adalah kekuatan. Selama dia punya kekuatan dan akhirnya kembali bahwa kalau dia bisa melakukan dekonstruksi dirinya dan menganggap bahwa kalau dia mengungkapkan suatu kebenaran berarti dia mengembalikan kembali keadaban politik, maka disitulah dia akan memiliki keberanian. Tetapi kalau dia hanya melihat dimensi politik hanya power, maka dia akan menyimpannya di dalam hatinya. Maka politik selalu dilihat dari kepentingan. Karena dalam politik itu power itu akhirnya orang memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaan dia bisa mengendalikan orang, dengan kekuasaan dia bisa mendidik orang, dengan kekuasaan dia bisa juga menentukan arahnya. Maka ketika dia menyimpan rahasia itu, berarti ada power absolut yang luar biasa. Sehingga dia tidak berani mengatakan kebenaran itu. Kalau dia mengatakan kebenaran, dia bunuh diri. Itu yang dikatakan Walter Benjamin, politik berwajah bengis. Karena politik akhirnya menciptakan orang kehilangan akal sehat dan memanipulasi kebenaran demi yang namanya kekuasaan. Praktik korupsi tentu bukan yang pertama di negeri ini. Bagaimana menurut Anda seharusnya agar para politisi berpolitik tanpa mencederai politik itu sendiri? Ini dalam politik itu tidak ada politik itu yang ideal.
Di semua negara politik itu selalu berwajah ganda. Karena dalam politik itu bagaikan panggung depan dan panggung belakang. Tetapi politik harus dikembalikan kembali kepada katanya. Kalau kita berpolitik itu apa? Politik itu panggilan. Panggilan untuk apa? Melayani. Panggilan untuk apa? Mengabdi. Panggilan untuk menyejahterakan. Ketika politik memiliki arate keutamaan, maka seorang politikus itu harusnya memiliki keutamaan-keutamaan. Keutamaan apa? Memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan, dan memperjuangkan kebaikan bersama. Maka dalam politik harusnya ada cita-cita. Politik yang penuh gagasan itu adalah politik yang ideal. Tetapi dalam kenyataan politik kita ini pragmatis. Karena politik pragmatis, maka yang terjadi adalah politik selalu dilihat dalam perspektif yang sempit, merebut kekuasaan. Maka ke depan dibutuhkan dekonstruksi politik. Kalau politik itu sebagai suatu ekspresi, sebagai sarana untuk melayani, mengabdi demi kesejahteraan umum, maka seorang yang terjun dalam politik harus dipersiapkan. Pertama, seorang politik harus punya kematangan. Kematangan di dalam mengajukan argumentasinya, kematangan dalam berpikir, kematangan dalam mengolah emosinya, tetapi seorang politikus harus selesai dengan dirinya. Maka seorang politikus sejati sebenarnya dia tidak lagi mencari kekuasaan untuk kepopulerannya, mencari kekuasaan untuk mencari yang namanya harta milik, tetapi seorang politik sejati dia hidup bersama rakyatnya. Inilah yang harus kita mulai dengan apa? Menciptakan sistem politik. Sistem politik yang tidak biayanya tinggi, tapi sistem politik yang betul-betul mampu mengadu gagasan, mengadu konsep, bukan politik hanya sekedar citra. Pesan dan harapan Anda untuk dunia politik ke depan. Ya, gini loh, dalam politik kan proses. Proses menjadi seorang politisi harus dilalui dengan sebuah pengalaman dia berorganisasi, bermasyarakat. Tapi itu tidak cukup. Dia harus disiapkan. Maka pada zamannya Socrates dan Plato itu ada sekolah khusus para pemimpin. Mereka dididik ilmu-ilmu humanis, dididik ilmu-ilmu retorika, dididik juga tentang bagaimana seorang politis dia harus menjadi teladan. Dia memiliki arate keutamaan itu. Maka menjadi seorang politik tidak bisa jalan pintas. Bukan hanya sekedar populer, tenar, tetapi dia harus mulai dari bawah dan memiliki akar. Karena menjadi seorang politik butuh kematangan, butuh kemampuan organisasi, dan butuh kemampuan untuk mampu memilah mana yang baik dan buruk. Itu tidak bisa hanya karbitan. Maka untuk ke depan, mari kita mengembalikan politik sebagai medan perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.